cuaca. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Ya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin kelancaran distribusi stok beras hingga ke pasar tradisional dan modern. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin kelancaran distribusi stok beras yang dimiliki pemerintah hingga ke pasar tradisional maupun modern. Hal ini guna merespon kondisi yang tengah terjadi di masyarakat di mana pedagang dan masyarakat mengeluhkan lonjakan harga yang signifikan dan kelangkaan pasokan beras. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Arief Prasetyo Adi seperti dikutip media mengatakan, pihaknya dan sejumlah kementerian terkait serta Bulog ditugaskan untuk mendistribusikan stok beras yang dimiliki Bulog ke pasar. Saat ini stok beras di pasar induk beras Cipinang termasuk tinggi, yaitu di atas 34.000 ton. Dan stok ini yang harus sampai ke pasar-pasar tradisional dan pasar modern. Selain itu, Arief menambahkan Bappenas bersama Perum Bulog dan Kementerian BUMN akan melakukan peninjauan ke pasar induk beras Cipinang. Hal ini untuk memastikan bahwa proses bongkar beras dari pelabuhan langsung bisa dibawa ke pasar induk dan didistribusikan ke retail-retail. Sementara itu menyambut panen raya yang diprediksi pada Maret 2024, Bappenas bersama Kementerian Pertanian dan pihak terkait akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal untuk mencegah jatuhnya harga di tingkat petani. Sehingga pengisian cadangan pangan pemerintah atau CPP dari produksi dalam negeri dapat terpenuhi dengan baik. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan sejumlah harga bahan pangan pokok di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kenaikan harga bahan pokok terjadi hingga Minggu kedua Februari 2024 yang didorong oleh komoditas beras, cabai, hingga tepung terigu. Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah harga bahan pangan pokok mengalami kenaikan hingga pekan kedua bulan Februari 2024. Direktur Statistik Harga BPS Windiarso Putranto menjelaskan, kenaikan harga komoditas pangan beras terpantau sangat tinggi. Dari catatan BPS, secara kumulatif kenaikan harga beras pada minggu kedua Februari 2024 mencapai 1,65%. Kenaikan tersebut lebih tinggi dari minggu sebelumnya yang hanya naik 0,93%. Selain itu terdapat 85 kabupaten kota yang alami kenaikan harga beras di atas rata-rata nasional. Namun, sebagian besar harga beras di ratusan kabupaten kota lainnya tidak mengalami kenaikan signifikan. Komoditas penyumbang kenaikan harga di minggu kedua ini, diantaranya adalah beras, daging ayam ras, tepung terigu, beras, cabai merah. Ini hampir terjadi di semua kabupaten kota, di mana 10 kabupaten kota dengan kenaikan IPK tertinggi di Pulau Sumatera disumbang oleh komoditas tersebut, sebagaimana terjadi di Ogan Komering Ulu, Subulu Salam, Payakumbuh, Padang Pariaman, Tanjung Balai, Tebo, Benar Meriah, Bengkulu Selatan. Sebelumnya pada Januari 2024, penyumbang inflasi terbesar berdasarkan kelompok pengeluaran adalah makanan minuman dan tembakau sebesar 0,18% secara bulanan dengan andil 0,05%. Tomat menyumbang kenaikan tertinggi dengan andil inflasi 0,09%, diikuti bawang merah 0,04%, serta beras 0,03%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya terkait dengan menjelang Ramadan, harga beras kian melambung. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Halo, selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Abdullah. Ini bicara mengenai, ya belakangan ini cukup hangat kalau kita bicara harga pangan begitu ya, khususnya beras yang terus mengalami kenaikan begitu menjelang Ramadan. Dan karena ini adalah tahun juga kita tahu besok sudah ada pencoblosan begitu, sebenarnya apa yang bisa Anda update terlebih dahulu terkait dengan pasokan, ketersediaan dari beras sendiri di tingkat pasar tradisional saat ini, seperti apa sih kondisinya Pak Abdullah? Iya Mas Pras, kalau kita mau jujur bahwa beras ini tidak bisa kita putus rantainya dari tahun lalu. Tahun lalu itu kita memiliki target 33 juta ton
tetapi terrealisasi 30 juta ton. Oke. Kita impor 3 juta ton untuk tahun lalu, tetapi kita tahu bahwa ada kondisi di mana kita harus berhadapan pada El Nino, kita harus berhadapan pada beberapa komoditas tinggi, kita berhadapan dengan hari-hari besar, dan kita berhadapan juga momen pemilu, di mana kebutuhan beras cukup besar. Kita sudah kepotong bantuan pangan kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Kita juga harus tahu bahwa kondisi pemilu itu pasti banyak sekali, politisi kita membutuhkan banyak komoditas pangan untuk dibagikan. Ini yang membuat bahwa akumulasi itu sesungguhnya yang membuat beberapa harga pangan cukup tinggi, termasuk harga beras yang mencetak sejarah harganya. Oke, kalau bisa dikatakan mencetak sejarah, sebenarnya kenaikannya seberapa besar sih? Apakah ini sudah mulai cukup meresahkan begitu masyarakat dengan kenaikan yang cukup tinggi ini, Pak Abdullah? Mas Pras, kalau kita lihat runtutan tahun-tahun sebelumnya ya, harga beras 9.000, 10.000 tertinggi. Sekarang harga eceran tertingginya untuk medium sekitar 11.000. Dan di pasaran faktanya itu sekarang tembus di 13.000. Artinya ada selisih 2.000 dari harga eceran tertinggi yang dimiliki, yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu untuk medium. Sedangkan premium itu harga eceran tertingginya 13.000 dan sekarang fakta di lapangan 17.000. Artinya ada selisih dan margin yang cukup tinggi. 17.000 adalah harga tertinggi dalam sejarah beras di Indonesia. Kita tahu bahwa harga beras biasanya untuk premium atau terbaik itu 13.000, 14.000 tertinggi. Sekarang sudah tembus di harga 17.000. Baik, berarti untuk yang medium sudah di 13 ribuan, kemudian yang premiumnya sudah di 17 ribuan per liternya begitu ya Pak Abdullah? Iya, iya. Oke, nah kalau Anda katakan tadi ini menjadi akumulasi dari beberapa demand yang ada di masyarakat. Kita tahu ada Ramadan, kemudian ada pemilu juga di sana. Sebenarnya stoknya yang terbatas karena demand-nya yang tinggi tadi, atau di posisi yang mana sih yang bisa Anda jelaskan juga sehingga masyarakat tahu sebenarnya kalau normal aja cukup gitu loh Pak, atau sebenarnya kalaupun memang ada demand tinggi seharusnya stok tetap ada dong gitu. Gimana nih Pak? Mas Pras, kalau saya boleh jujur, normal aja dengan kondisi realisasi beras produksi kita hanya 30 juta itu sebenarnya tidak cukup. Karena kita menghadapi El Nino. Kalaupun tidak ada pemilu, kita menghadapi El Nino dengan bantuan pemerintah yang cukup besar 1,3 juta ton. Itu sebenarnya harga beras juga masih kami yakini cukup tinggi. Apalagi kita harus berhadapan pada kondisi pemilu yang beberapa bulan terakhir kita tahu bahwa mungkin hampir banyak politisi yang membagi-bagikan beras di konstituen. Itu juga menyedot produksi kita atau bahan pangan kita gitu. Nah, ini yang membuat stok di pasarnya juga terbatas. Dan di sisi lain, Bulog sendiri lebih fokus pada packaging bantuan pangan dibanding mendistribusikan ke pasar. Itu salah satu faktor yang sementara ini kami yakini, kami analisa bahwa karena tersumbatnya pasokan di dalam pasar atau di retail, lebih fokus pada packaging untuk bantuan pangan, itu yang membuat harga beras tinggi di pasar karena stoknya tidak banyak. Nah, bicara mengenai stok nih, saya ingin memperjelas ya Pak Abdullah. Sebenarnya ketersediaannya sendiri dalam artian pasokannya sejauh ini masih tetap adakah atau bagaimana sih sehingga yang membuat harga tadi melonjak begitu? Berarti kan kalau demand-nya tinggi, kalau stoknya ada, harga masih bisa lah tidak naik terlalu tinggi. Tapi karena ini lonjakan sudah cukup tinggi, kemudian demand-nya juga tinggi, berarti pasokannya juga apakah bermasalah di sana begitu Pak? Kalau boleh jujur, demand di pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat kita itu tidak ada kenaikan, Bang Bas. Tidak ada kenaikan karena musim Ramadan masih cukup jauh ya. Sedangkan permintaan masyarakat tidak terlalu besar. Cuman memang pasokan yang ada di pasar itu sangat berkurang mulai dari pertengahan bulan yang lalu, Januari. Jadi Januari. Begitu pasokannya menurun,
beras yang disuplai oleh Bulog juga terbatas, maka secara otomatis harganya akan terdongkrak naik. Nah, ini beberapa faktor. Kita harus tahu bahwa, harus saya sampaikan juga bahwa di penggilingan sendiri itu kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras. Biasanya kami bisa terima dari penggilingan itu 2 ton, ya, 3 ton gitu di pasar. Tetapi faktanya kita hanya dapat setengah ton, paling tinggi 1 ton. Dan itu harga gabah sendiri kan sudah tinggi ya, sudah 8.000. Oke. Nah, berarti sebenarnya di harga tingkat produsen juga ada kenaikan di sana, begitu Pak Abdullah? Ada kenaikan. Dari 7.000 gabah, sekarang sudah tembus di 8.000. Oke. Nah, alur distribusi berasnya ini kalau mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa, itu seperti apa sih dari tingkat produsen, kemudian apakah lewat jalur distributor, kemudian baru sampai ke pasar-pasar tradisional, begitu Pak Abdullah? Ya, kalau kita lihat rantai distribusinya dari penggilingan ke pasar induk, dari pasar induk ke pasar kecil ya, pasar grade A, dari pasar grade A turun ke bawah ke warung-warung, turun ke konsumen, itu menurut kami cukup tinggi. Cukup panjang. Termasuk dari Bulog harus melalui distributor, harus melibatkan pihak ketiga. Bulog tidak bisa langsung menjangkau ke pasar atau ke retail. Ini yang membuat harganya ada selisih, ada margin. Kita tidak bisa mengontrol satu persatu distributor kita. Tapi fakta itu sesungguhnya juga menambah beban biaya yang ada sampai ke pasar tradisional. Ya, kalau dari pengamatan IKP sendiri atau mungkin laporan dari anggota-anggota IKP ini, daerah mana saja yang terpantau mungkin ya mengalami kenaikan harga beras yang tertinggi, kemudian juga mengalami kelangkaan dari sisi pasokan berasnya sendiri nih, Pak Abdullah? Kalau boleh jujur hampir merata ya, kalau 17.000, 16.000, 15.000, 16.000, 17.000, bahkan ada yang 18.000. Ini kan jenis beras bermacam-macam. Tapi kalau kita akumulasi secara nasional itu sekitar 16.500 sampai 17.000. Tetapi di Jawa sendiri itu kita sudah Jawa ini kan salah satu penghasil juga kan. Itu juga masih di kisaran 15.000 sampai 16.000. Artinya apa? Artinya memang di ladang produksinya sendiri, di wilayah produksinya sendiri sudah 16.000, apalagi di wilayah lain seperti di wilayah-wilayah timur ya. Oke. Nah, yang menarik ini, Presiden Jokowi bahkan harus turun tangan begitu telah menginstruksikan ya kepada Bappenas, kemudian juga lembaga-lembaga ataupun kementerian terkait untuk memantau, menjamin kelancaran distribusi stok beras ini. Kita lihat dari pasar induknya, kemudian sampai ke pasar-pasar tradisional maupun ke retail-retail begitu, Pak Abdullah. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang ini menjadi suatu langkah yang tepat begitu, atau mungkin sudah terlambat atau bagaimana nih? Ya, kalau saya boleh jujur ini terlambat ya. Kenapa tidak dihitung ya? Mungkin karena mendapatkan perintah, sama-sama perintah sebenarnya. Yang satu bantuan pangan, yang satu juga harus mendistribusikan ke pasar. Ini kan sebenarnya sama-sama perintah. Tapi kalau kita lihat faktanya bahwa Bulog lebih memfokuskan packaging untuk bantuan pangan, itu yang membuat agak lalai untuk mendistribusikan. Bukan agak ya, ini analisa kami kurang mendistribusikan di pasar. Ini faktor-faktornya. Sesungguhnya seharusnya ini sudah ini kan sama-sama instruksi Bapak Presiden ya. Harusnya sama-sama dijaga. Stok di pasar dijaga, yang digunakan untuk bantuan pangan juga dijaga. Baik, tapi kalau melihat kondisi yang ada, secepat apa sih kalau misalnya memang ini adalah instruksi dari kepala negara sehingga bisa membanjiri market begitu dengan beras-beras yang ada ataupun stok-stok yang dimiliki oleh pemerintah sendiri? Kalau Bulog bisa melibatkan banyak pihak untuk melakukan packaging, walaupun kita tidak bisa mengontrol harganya lebih tinggi atau tidak,
itu kami meyakini harga di pasar pasokan di pasar segera bisa didistribusikan secepatnya. Tetapi itu pun juga butuh waktu. Kami tidak yakin dalam waktu sehari 2 hari ini akan banjir di pasar, pasti butuh waktu. Sedangkan Mas Ras, kita harus tahu bahwa panen raya itu akan terjadi pada bulan April. Kalau panen raya bulan April, artinya kita akan berhadapan pada Ramadan yang kebutuhannya cukup tinggi. Kita dikejar waktu dalam 1 bulan ini untuk bagaimana membanjiri dari stok impor yang dimiliki oleh Bulog. Impor kita sudah masuk sekitar 300 sampai 500 di tahun ini. Direncanakan impor untuk tahun ini sekitar 2 juta ton. Dan ini sebagian besar harus segera didistribusikan ke pasar sehingga tidak terjadi kepanikan. Yang paling penting adalah menjaga agar masyarakat tidak terlalu panik terhadap harga yang cukup tinggi akhir-akhir ini, karena ketinggiannya tidak wajar ya. Iya, tapi gimana nggak panik kalau harganya tinggi ya, Pak Abdullah? Makanya kalau kepanikan itu terus terjaga sampai lama, kita menghadapi Ramadan, maka saya tidak bisa membayangkan soal beras di pasar nanti Ramadan. Dan kita tahu juga Bappenas menyebutkan bahwa stok di pasar induk beras informasinya juga masih tinggi di atas 34.000 ton dan ini akan segera didistribusikan ke pasar-pasar tradisional dan juga retail. Nah, seperti apa? Apakah kita lihat stok ini juga akan bisa menurunkan ataupun paling tidak lah menahan dari kenaikan harga? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Abdullah. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI terkait dengan melonjaknya harga komoditas beras di masyarakat. Tadi sudah disampaikan untuk yang premium sudah tembus Rp17.000 per liter, kemudian yang mediumnya sudah mencapai sekitar 13 ribuan per liter. Pak Abdullah, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai stok beras tadi yang dikabarkan begitu diinformasikan Bappenas masih di atas 34.000 ton begitu yang diharapkan bisa segera membanjiri market. Seberapa efektif ini bisa menahan harga di masyarakat? Ya, Mas Arief, Kepala Badan Pangan ini kan paling lihai untuk membuat masyarakat tenang dengan menyampaikan stok yang dimiliki oleh Pasar Induk Cipinang. Tetapi memang Pasar Induk Cipinang itu rata-rata stok beras sekitar sekian, tidak akan pernah susah untuk di bawah itu, karena stoknya terus juga naik dari petani. Tetapi faktanya memang yang didistribusikan ke bawah, yang didistribusikan ke pasar itu kan cukup besar. Kadang-kadang bisa di luar kota, di Jabodetabek juga sama untuk Pasar Induk Cipinang. Nah, ini apakah cukup? Sebenarnya yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana stok yang dimiliki Bulog dan produksian yang ada di premium yang ada di beras lokal yang dibutuhkan oleh petani kita itu segera didistribusikan ke pasar. Bukan stok yang di pasar induknya, karena masyarakat kita tidak beli langsung ke pasar induk, tetapi langsung ke pasar. Nah, ini yang harus dirangkai oleh pemerintah, harus dijaga, harus diawasi, harus difasilitasi, agar itu segera masuk ke pasar-pasar. Nah, kalau masuk ke pasar-pasar dalam 2 minggu ke depan, paling tidak, ini bisa menenangkan pasar, bisa menenangkan masyarakat. Tapi kalau tidak kunjung didistribusikan, ini yang kami khawatirkan. Karena kita akan berhadapan pada kondisi, mungkin pasca pemilu, ya, pasca tanggal 14 ini, ya, masyarakat kita juga sebagian juga masih membutuhkan beras yang cukup besar. Ada yang pesta karena lolos, ada yang ya macam-macam. Ini juga harus difikirkan bahwa kebutuhan masyarakat yang momen-momen tertentu itu juga harus dihitung untuk bisa memenuhi stok yang ada di pasar untuk masyarakat yang ecerannya relatif kecil, masyarakat menengah ke bawah justru yang itu membutuhkan stok yang dari masyarakat, dari Bulog.
Oke, lantas kalau kita lihat upaya ataupun langkah-langkah yang akhirnya bisa dilakukan dari teman-teman IKAPI sendiri seperti apa nih Pak Abdullah menyikapi tadi kenaikan harga yang tinggi yang mungkin langsung dirasakan dampaknya kepada masyarakat, kemudian adanya juga pasokan yang terbatas. Mas Pras, kami sudah mendorong agar pedagang kami atau anggota kami untuk berkomunikasi langsung dengan penggilingan-penggilingan. Oke. Kenapa? Karena memang kalau kita menunggu upaya dari pemerintah ini kalau rame baru ada upaya-upaya percepatan. Tapi kalau tidak viral, tidak banyak media yang mencuplik, tidak banyak media keluar, maka tenang-tenang saja sampai saat ini. Ini kebiasaan yang menurut saya harus diperbaiki. Maka kami sebenarnya sudah sejak tahun lalu sudah meminta kepada masyarakat pedagang pasar untuk bisa mengakses langsung ke sudah tidak perlu lewat distributor lagi, udah langsung saja ke penggilingan atau kami sambungkan dengan Bulog secara langsung untuk stoknya bisa dibanjiri ke pasar di tempat mereka berdagang. Hanya itu cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan percepatan memotong distributor. Tetapi memang faktanya tidak semudah itu. Kita sudah minta Kepala Badan Pangan untuk memfasilitasi dengan Bulog. Bulog sudah dihubungi, kita sudah ketemu bahkan rapat bersama. Tapi faktanya harus disurvei dulu, harus ada perizinan yang cukup ribet, harus ada IMB, harus ada kebutuhan kita ini nggak besar sebenarnya, cuma 2 ton. 10 ton juga terlalu tinggi untuk pedagang kami. Maka ini yang harus segera diselesaikan di internal Bulog, di Badan Pangan agar satu suara percepatan pendistribusian di pasar. Termasuk pedagang kami juga tetap melakukan komunikasi dengan penggilingan sehingga stoknya bisa diambil dari sana. Baik. Jadi dari sisi birokrasi juga ini masih cukup panjang begitu ya Pak Abdullah untuk bisa mendapatkan pasokan ataupun ya kita tahu stok beras yang dibutuhkan begitu untuk di pasar-pasar. Anggota IKAPI sendiri lah kalau misalnya ada katakan tadi sudah mencoba komunikasi dengan pihak terkait. Itu faktanya. Pedagang kami di Jawa Timur jumlahnya sekian ribu untuk beras. Di Jawa Tengah sekian. Kami sudah kasih datanya. Karena ini permintaan di rapat. Kami kasih datanya. Ini pedagang A, pedagang B, pedagang C di pasar A, di pasar B. Mereka harus survei dulu. Mereka harus cek dulu. Mereka sudah ada kaitan nggak dengan distributor. Kalau sudah ada kaitan dengan distributor maka dicoret. Hal-hal ini yang sesungguhnya harus disurvei, harus tunggu antrian untuk mendapatkan stoknya. Proses ini yang semakin ribet, padahal ini instruksi Presiden, guyur di pasar. Harusnya kan tidak perlu ada birokrasi yang cukup tinggi sehingga pasar juga tidak mendapatkan manfaat atas birokrasi itu. Tapi kalau stoknya diguyur ke pasar, yang jelas dia dagang di pasar, ada kiosnya, dia dapat beras dari Bulog, harganya sama, bisa dipantau bersama. Saya pikir itu bisa menenangkan. Tetapi kalau semakin ribet, harus tunggu distributor lagi. Kalaupun mau langsung harus disurvei lagi, harus antri lagi. Menurut kami ini akan mempersulit kami. Kami kan maunya yang simpel-simpel aja. Betul, tapi bisa kontraproduktif tidak akhirnya Pak Abdullah? Kalau memang tadi upaya untuk membanjiri pasar kan tentu harus ada pihak lain begitu yang bisa menangkap dari guyuran beras tadi, tentunya adalah pedagang-pedagang di pasar tradisional maupun pedagang-pedagang retail sendiri untuk bisa memasarkan produk-produk beras tadi ke masyarakat begitu sehingga harganya bisa lebih stabil lagi Pak Abdullah. Iya, itu yang sesungguhnya nalar bisa kita lakukan, tapi faktanya tidak begitu. Mungkin kalau retail modern itu tidak terlalu banyak kan, tapi kalau pedagang pasar ini jumlahnya ratusan ribu untuk beras. Maka ini juga butuh satu pihak yang bertanggung jawab. Dan kami sebenarnya sudah menggaranti bahwa kami juga bisa mengawasi mereka agar harganya juga tidak terlalu tinggi, sesuai dengan HET dan seterusnya. Kami siap bertanggung jawab untuk itu sesungguhnya. Tetapi memang Bulog punya mekanisme yang berbeda mungkin ya. Tapi kami hargai itu. Menurut kami jika pedagang mendapatkan beras dari Bulog syukur, tidak ada masalah. Maka kami juga melakukan upaya-upaya lain yang memungkinkan untuk stok itu tetap ada di pasar. Pak Abdullah, lantas bagaimana hingga hari ini begitu? Apakah
banyak pedagang di pasar-pasar tradisional tetap menjual dengan harga tinggi kah? Atau bagaimana begitu? Upaya untuk menahan kah? Atau seperti apa? Mengingat juga pasokan yang terbatas. Ya, kami juga tidak berani memberikan arahan untuk mengurangi penjualan karena harga yang mereka dapat juga cukup tinggi ya. Maka mereka juga menjual dengan harga 16.000 sampai 17.000 itu juga punya kelas. Tetapi memang fakta yang harus kita terima bahwa stoknya memang tidak terlalu banyak. Kalau stoknya tidak terlalu banyak dan dari mereka pun sudah ada kenaikan 200 tiap minggu, 200, 300 sampai 500. Menurut kami ya tidak menutup kemungkinan harga itu juga akan terus naik kalau pemerintah juga ikut ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan. Ya, lantas apa yang diinginkan IKAPI ke depan begitu untuk bisa meredam kenaikan harga? Kita tahu ada, ya oke lah momentum pemilu, ada demand yang cukup tinggi, tapi kan ke depan berikutnya ada bulan Ramadan juga di mana kebutuhannya juga pasti akan lebih besar lagi nih. Setuju. Kita akan melakukan panen raya. Indonesia melakukan panen raya bulan April. Kita bayangkan masih ada waktu yang rentang cukup tinggi untuk kita bisa menjaga nafas kita sampai pada bulan April. Dan di momen itu ada Ramadan. Yang Ramadan itu kami bisa memastikan bahwa kebutuhan rata-rata itu bisa naik 50 sampai 75% dari kebutuhan yang biasa terjadi di hari biasa. Nah, di momen Ramadan ini yang harus kita jaga sebenarnya. Caranya bagaimana? Mulai dari sekarang harganya diturunkan. Dengan cara apa? Dengan cara membanjiri beras di pasar. Tidak perlu ada birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Harus dipangkas itu birokrasi itu, diguyur sebanyak-banyaknya di pasar. Kalau ini psikologi pasar ya, kalau barangnya banyak, maka harganya akan turun. Apalagi ada beras dari Bulog gitu. Kalau tidak ada barangnya, harganya juga akan terus tinggi. Nah, waktu kita tidak lebih dari 2 minggu sampai 3 minggu untuk menyelesaikan harga beras yang cukup tinggi ini sampai menjelang Ramadan. Masuk fase Ramadan kita akan tinggi lagi. Maka ini solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kami secara bersama-sama di pola pertengahan bulan ini harus kita serius, kerja keras untuk membanjiri beras di pasar. Jika harganya sudah turun, maka di Ramadan yang akan datang tidak akan terlalu tinggi. Itu dia yang perlu diantisipasi, jangan sampai harga sekarang justru menjadi pijakan untuk memasuki bulan Ramadan begitu. Bahkan itu dikhawatirkan akan lebih tinggi lagi nanti harganya begitu yang harus diterima oleh masyarakat kita. Baik, Pak Abdullah Mansuri, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Semoga tadi ada solusi juga bersama antara tadi IKAPI yang bisa mendapatkan beras dengan jumlah yang memadai dengan harga yang juga sesuai begitu dengan HET-nya, syukur-syukur bisa menyentuh itu sehingga masyarakat juga bisa merasakan dampak positif dari penurunan harga beras saat ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Abdullah. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.